ini. Obrolan pendidikan Masa gini. Aduh, seru banget ya perbincangan kita kali ini, bener nggak, Din? Seru banget ini. Tadi kita udah bahas tentang, ya sebenarnya udah nggak perlu galau lagi. Betul. Kalau kita millennials mau mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Tadi juga Pak Adriza juga udah mengatakan bahwa pilihlah perguruan tinggi yang tepat gitu kan. Betul, kita banget, akan betul. bahas nih tepatnya ini tuh yang seperti apa Ya, gitu. yang kayak gimana gitu. Nah, yang cocok buat kamu Betul. gitu terutama. Dan khususnya Biar aku juga nggak perlu bertanya-tanya lagi harus bener kemana banget. dan bagaimana. Seperti Iya. itu. Nah, tadi kita udah bahas, Pak. Bapak tadi katakan bahwa harus memilih pendidikan yang vokasi. Nah, sebenarnya kan ini mungkin millennials di rumah tuh masih bingung vokasi itu apa. Terus, apa sih keunggulan vokasi dengan pendidikan yang mungkin akademisi tadi yang kata Bapak kan ya, jalur akademisi. Itu nggak, Pak? Seperti apa? Ya, tadi kalau kita berbicara tentang jalur pendidikan akademisi maupun juga vokasi, kalau akademisi itu artinya memang para peserta didik atau mahasiswa dituntut untuk menjadi orang-orang yang ilmuwan ya, bisa menganalisis sesuatu permasalahan dan daya analisanya yang cukup tinggi ya. Dan lebih banyak kecenderungannya kepada teori-teori ya, lebih banyak berbicara teori. Itu ya, dalam dunia pendidikannya pun peraturan pemerintah menyatakan bahwa pendidikan akademisi itu minimal ya 90% teori dan 10% praktek. Jadi memang arahnya ke sana, sehingga itulah yang berdampak kepada mereka tidak siap kerja. Benar, ya. jadi cuma Dia paham tidak ada teori ya, Pak. keterampilan. Kalau saya sih gitu. boring, Kak. Ya. Nah, sementara di dalam pendidikan vokasi, program diploma khususnya ya, diploma 1, diploma 2, diploma 3 maupun juga diploma 4 yang setara itu juga dengan sarjana ya. Itu adalah pendidikan vokasi yang memang menerapkan pendidikannya, orientasinya adalah terampil menjadi orang-orang ahli, sehingga dalam perkuliahannya pun 80% praktek, 20% teori, lebih mengandalkan kepada keterampilan ya. Dampak dari keterampilan itu mereka dibuktikan terampil dalam bidang apa. Itulah yang namanya kompetensi ya, dan kompetensi itu harus diuji dengan suatu standar uji kompetensi yang menyatakan dia ahli terampil dalam bidang-bidang tertentu. Ini yang berdampak dia bisa dikatakan bisa dipakai dunia kerja ya. Ini yang diperlukan oleh masyarakat harusnya ya. Dan sekarang perusahaan-perusahaan, kalau kita lihat di daerah Bekasi, Tangerang, ya, daerah dunia industri di sana ya, sudah mulai menerapkan bagi para pencari kerja, menanyakan kompetensi apa yang Anda miliki, sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada. Bukan lagi bicara sarjana apa Anda, sarjana apa, tapi kompetensi apa yang dimiliki. Betul, itu penting banget Gitu. Pak. Karena sekarang tuh millennials di rumah pasti banyak banget yang masih ikut-ikutan tadi Pak. Betul. Ikut-ikutan, oh teman kesini, pengen kesini, ikut ke PTN dan sebagainya. Akhirnya galau kayak kamu kan. Padahal ya sebetulnya kalau kita punya kompetensi nggak perlu. Nggak usah galau. Ya, Pak, Kita malah dengan adanya kita punya kompetensi berarti kita memang mampu untuk bekerja di bidang itu. Dan juga tentunya dengan kompetensi yang banyak kita miliki, perusahaan akan meng-hire kita untuk suatu income yang lebih tinggi tentunya ya. Ini menjadi perhatian juga. Nah, tapi ya harus dicermati juga oleh adik-adik tentunya ya, bahwa dalam memilih pendidikan vokasi yang mana yang tepatnya, program diploma berapa, apa akreditasinya, tetap harus jadi perhatian. Dan apakah perguruan tinggi itu sudah memfasilitasi belum untuk mahasiswa-mahasiswanya bisa memperoleh sertifikasi kompetensi dari keahlian-keahlian yang dimilikinya. Itu yang paling penting. Yang pertama Itu. jenjangnya dulu Pak ya. Mau jenjangnya. pilih di D1, D2 atau D3. Iya, Tapi iya. kalau menurut Bapak ini pandangannya perbedaannya seperti apa Pak? Kita biar Ya. bisa jelasin juga nih. Ya, ini kan akhirnya kepada skill ya, ke dalam dunia pendidikan, Permendikbud itu tentang SKKNI, Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia, dan juga Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia, itu menerapkan bagaimana keahlian seseorang dengan dalam bidangnya, juga dengan level berapa dia di dalam dunia kerja dia bisa diterima, sehingga grading dari pemberi kerja memberikan suatu income ataupun kompensasi kepada yang memiliki kompetensi itu jelas.
Kadang-kala kan bisa jadi sekarang banyak lulusan-lulusan sarjana atau sarjana magister karena tidak dapat kerja, karena dia tidak terampil, kerja apapun mau. Harusnya kerja untuk program diploma 3, lulusan diploma 3 yang ngambil tamatan sarjana, tamatan magister, karena tidak kesesuaiannya itu tidak ada. Nah ini yang terjadi bahaya juga ya. Bahaya gitu. juga. Nanti kalau kamu nanti lulus, akhirnya bingung juga cari kerja kemana ya. Iya, aku harus pilih kemana berlabuh. Jadi seperti di Bandung ini kan ada beberapa perguruan tinggi, memang perguruan tinggi vokasi yang menerapkan memberikan kompetensi nggak kepada lulusan-lulusannya gitu ya, dan itu bisa mendapatkan sertifikasi kompetensinya dengan ikut uji kompetensi. Uji kompetensi ini juga tidak dilaksanakan oleh perguruan tinggi tersebut, tapi ada lembaga independen yang memang menilai, menguji kompetensi dari seseorang untuk dinyatakan berkompeten atau tidaknya. Jadi bukan dari kampus Pak ya? Bukan dari biasanya? kampus ya, tapi yang ada lebih lembaga bagus independen yang bernaung di bawah. Sekarang kan pemerintah dengan adanya BNSP ini ya di bawah naungan Presiden langsung menerapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini yang berlaku internasional, internasional di 16 negara ya, 11 negara ASEAN dan ditambah 6 negara di sekitar ASEAN. Itu dengan kita punya kompetensi itu kita bisa bekerja di manapun. Biasanya penyelenggaranya adalah LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari BNSP tentunya. Nah, karena memang betul banget ya sekarang itu kan di Indonesia kalau kita lihat banyak banget jumlah perguruan tinggi itu luar biasa Pak ya, sampai di angka 3.000-an ya, 3.000-an 4.000-an loh Di Pak. Jawa Barat. 4.200. Oh, udah 4.200 loh. Aduh. Banyak banget. Terus Nambah di, bingung di deh, Jawa nambah Barat nih galau. khususnya nih buat milenial yang ada di Jawa Barat kita sampai ada di kurang lebih 400-an ya Pak. 475 perguruan Tapi tadi tinggi. Bapak tadi menyinggung tentang akreditasi ini Ya. Pak ya. Akreditasi ini seberapa penting sih Pak sebetulnya untuk menjadi pertimbangan gitu untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi? Ya, akreditasi ini kan menandakan kredibilitas dari suatu institusi ya kan. Kalau kita berbicara akreditasi program studi berarti kredibilitas program studi ya yang dinilai oleh publik ya, oleh masyarakat. Dalam hal ini kalau perguruan tinggi ya karena bernaung di bawah Kemendikbud yang menilai akreditasinya diwakili oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah ini yang melakukan, dan kalau untuk perguruan tingginya kredibilitas dari suatu perguruan tingginya juga ada akreditasi perguruan tinggi dan yang menilai juga dari BAN PT. Seberapa penting? Ya inilah kan namanya kalau sekarang peraturan pemerintah menyatakan perguruan tinggi yang program studinya tidak terakreditasi tidak bisa menerbitkan ijazah. Berarti kan perguruan tinggi itu program studinya itu berarti program studi yang kualitasnya ya masih low banget ya atau masih rendah banget. Tapi kalau dia udah akreditasi ya levelnya ada A unggul, B baik, C B baik sekali dan C baik ya gitu ya kan. Sehingga penilai gradingnya seperti itu. Termasuk juga tentunya akreditasi institusi. Nah, akreditasi institusi ini pemerintah menerapkan sesuai ininya mulai 2019 diberlakukan seluruh perguruan tinggi dianjurkan, diwajibkan sudah memiliki akreditasi institusi. Luar biasa sekali ya. Karena jangan sampai salah milih juga ya Pak, masuk ke perguruan tinggi yang belum terakreditasi Ya, bahkan. Karena betul. katanya masih banyak juga masih ya Pak. Masih banyak. Hati-hati ya milenial yang ada di rumah gitu ya. Karena nih, kamu juga tadi, jadi selain tadi perguruan tingginya, akreditasinya harus dilihat, terus ngasih kompetensi atau enggak ya Pak. Dan pastinya bukan kompetensi dari kampus aja, tapi tadi ya badan khusus yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kamu nanti kompeten, Din. Teh. Aku punya satu pertanyaan nih. Kan aku pengen lanjutin juga nih. Tapi aku tuh bingung. Takut salah jurusan nantinya. Salah jurusan? Salah jurusan. Nah, Ini itu yang paling fatal ini. banget nih ke depannya. Kita bahas jurusan nih Ya, sekarang. boleh. Oke, benar sih Tanyain Pak. dong ke si Karena Bapak. memang ya Pak ya, salah satu kegagalan menurut saya gitu kalau masuk ke perguruan tinggi itu salah jurusan juga ini fatal juga ya Pak ya. Ya, betul. Karena jangan sampai kita mungkin pilih jurusan-jurusan yang justru prospek kerjanya itu berpengaruh nggak sih Pak? Oh, tentu ini sangat berpengaruh ya. Kita juga tidak bisa menafikan itu ya. Berarti jurusan juga menentukan.
ya kita tentu ya pilihlah jurusan, jangan jadi mahasiswa sekedar jadi mahasiswa, tapi kita tidak tahu program studi atau jurusan yang kita masuki adalah program studi yang memang dibutuhkan oleh pasar gitu ya kan. Saya pikir penentuan jurusan itu ya kembali tadi di awal. Kita dalam melakukan ingin melanjutkan studi itu dasarnya apa? Itu harus kembali dari hak diri kita masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Itu kuncinya. Nanti kan dari perguruan tinggi kan akan diarahkan mau jurusan apa dan lihat di sana apa sih jenjang karir yang mungkin bisa dilewati dengan program studi ini, jenjang karirnya apa, dan atau juga melalui konsultasi psikologi dengan tim bimbingan konselingnya kan bisa. Iya, banyak ya sekarang caranya, ada finger test ya Pak ya, finger test, ada juga psikolog, tes psikologi dan lain sebagainya. Jadi pokoknya jangan sampai Dian, kamu nih yang paling penting, jangan sampai salah pilih jurusan. Masih akan kita bahas tentang salah jurusan ini di segmen selanjutnya, tetap di Opini Obrolan pendidikan Masa Kini.